Ada beberapa jenis minuman ya sebelah mungkin anti kanker gitu ya. Bisa membersihkan liver. Sebagai obat pusing juga bisa. Memperbaiki orang yang anemia. Bisa menurunkan tensi, kolesterol, dan salah satu juga yang saya sarankan bagi orang vertigo. Ada beberapa jenis minuman yang bisa teman-teman pakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pertama, kunyit ini. Kunyit ini kalau Anda ketemukan dengan lemon, ngetes, masih connect gak? Nyata enggak. Ketika kunyit ini ketemu sama jeruk, ya, seperti ini, efeknya dia bisa membersihkan liver, ya. Dia sebagai obat pusing juga bisa, ya. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk minuman, ya sebelah mungkin anti kanker gitu ya. Nih, kunyit sama jeruk nipis. Kemudian lagi namanya sini nggak ada, tapi teman-teman bisa dapatkan, namanya beetroot. Beetroot itu buah beet. Ya, buah beet itu kalau Anda nanti blender dicampurkan sama ini juga, dia juga bisa menurunkan tensi, ya. Kemudian bisa untuk meningkatkan memperbaiki orang yang anemia, ya. Juga Anda bisa tambahkan dengan kurma. Ya, nanti buah beet itu kalau teman-teman ada yang anemia atau kurang darah, ya Anda bisa blender sama kurma. Campurkan sedikit sama itu. Sama itu tadi yang ini, kunyit sama jeruk nipis ini. Sedikit Anda tambahkan dengan lada hitam. Ya. Dia bisa meningkatkan penyerapannya. Kemudian ya ini agak jarang, cuman kalau dapat alhamdulillah itu tuh. Wheatgrass. Wheatgrass itu daun, ya, daun dari gandum itu loh. Itu tinggi banget antioksidannya. Kalau nggak ketemu bisa pakai yang hijau-hijau kayak begini nih, brokoli, atau yang salah satu yang tertinggi adalah seledri. Tapi seledri mungkin rasanya memang agak-agak berat untuk dikonsumsi ya. Kalau saya biasanya kalau ketemu itu saya campurin sama apel. Itu bisa nurunkan tensi, kolesterol, tapi dia cepet banget nurunin tensi. Hati-hati dari kalau yang sudah darahnya rendah, hati-hati minum itu. Ya. Ada beberapa jenis ya lemak yang teman-teman juga bisa konsumsi, ya. Ini beberapa pilihannya ya. Yang paling bagus alpukat. Ya, jadi alpukat itu jangan beli yang di jus-jus itu. Kalau Anda mau beli yang jus-jus itu, bawa madu dalam tasnya. Jadi nanti pemanisnya pakai madu. Kalau nggak kurma. Ya. Terus minyak VCO itu lemaknya bagus. Ya. Kemudian olive oil atau zaitun salah satu minyak yang paling baik yang mengandung unsaturated fatty acid. Jadi asam lemak tak jenuh itu sangat baik untuk dikonsumsi tiap hari. Jadi kalau teman-teman mulai biasakan malam juga menjelang tidur atau pagi-pagi minum zaitun 1 sendok nggak apa-apa. Kalau nggak bisa minum yang pakai sendok, kapsul juga nggak apa-apa. Ya, itu beberapa yang kita gampang dapatkan tuh, beberapa jenis lemak, ya, beberapa jenis lemak-lemakan yang kita bisa konsumsi. Ya, bukan berasal dari lemak-lemak yang digoreng kayak tadi saya katakan ya produk yang digoreng lah ya. Jadi kalau mulai men-challenge diri Anda, ya jadi mulai men-challenge diri Anda dalam keseharian kita itu salah satunya adalah dengan cara ya menghindari makanan-makanan yang diolah dengan minyak. Ya. Pagi-pagi saran saya jangan lagi makan makanan yang berminyak pagi-pagi. Semua yang berminyak atau digoreng pagi-pagi jangan lagi. Contohnya apa? Ya gorengan, gitu kan? Nasi goreng apa lagi?
Nasinya sudah tinggi gulanya, ditambah dengan minyak. Lengket nggak di usus? Lengket. Ya, seperti itu. Jadi itu minyak. Kemudian apalagi pagi-pagi cobalah untuk tidak mengkonsumsi atau menghindari produk yang banyak atau tinggi gula pasirnya. Ini tips ini sederhana, tapi kalau teman-teman ikutin banyak sekali menang banyaknya kita. Ya. Jadi pagi-pagi kalau Anda pengen minum kopi silakan, tapi jangan pakai gula. Jangan kopi saset. Kopinya kopi bubuk. Ya, kopi bubuk. Minum kopi aja pagi-pagi bisa. Ya. Dia termasuk pembakar lemak juga. Itu. Kemudian mulailah mengurangi konsumsi nasi putih. Ya. Mulai konsumsi nasi putih. Diganti dengan apa? Buah juga karbohidrat, nggak masalah. Ya. Kan nasi juga karbohidrat. Ya. Itu. Baik, saya kira mungkin cukup. Ada waktu 15 menit kalau ada yang mau tanya. Ya. Kita masuk ke pertanyaan dari WhatsApp. Yang pertama, banyak bagaimana cara hidup sehat dengan budget friendly buat anak muda. Dengan apa? Jadi dia anak muda, dia ingin hidup sehat sekaligus dengan cara yang hemat. Ya puasa. Betul kan? Betul nggak? Nggak keluar duit. Minum air putih sama kurma tiap hari. Kurma datang ke masjid tiap Senin Kamis gratis. Iya nggak sih? Ini diketawain emang bener kan jawabannya kan? Kalau enggak ya mulailah jadi pemuda rimpang. Datang ke pasar pagi-pagi, beli jahe, beli kunyit, beli apa. Kan banyak pilihannya kan? Gitu. Itu tips sederhananya. Low budget, high impact. Pertanyaan kedua, Ustaz, santan itu sebenarnya bagus atau tidak? Santan. Ada resep golden latte dari Ustaz dari bahan santan. Padahal kita sering diminta hindari makanan bersantan. Ya kalau santannya begini ya hindari. Kan sudah saya bilang, santan itu kan protein. Dimasak, dipanaskan rusak. Tapi kalau santannya yang masih fresh, boleh. Anda blender sama kurma juga nggak apa-apa. Ini namanya coconut milk. Wih, keren kan? Minum apa nih? Coconut milk. Beli di mana? Tempat parut. Parut santan. Bagus, santan bagus. Lemaknya bagus. Ya. Dan dalam konteks tidak berlebihan nggak masalah. Ya. Rasanya gimana? Kalau kita udah biasa minum, sebenarnya enak. Sudah ada nyobain bikin golden latte belum? Nanti bisa lihat tuh di postingan saya. Jadi santan ketemu kunyit di blender. Saya sempat minum yang sudah jadi waktu itu di Bandung, enak sekali. Ya, golden latte namanya. Bagus. Assalamualaikum. Bagaimana cara untuk menjaga diri dari polusi udara yang ada di Jakarta? Dan makanan apa yang baik untuk menjaga kesehatan paru-paru kita? Terima kasih. Jangan keluar rumah. Betul nggak? Di Jakarta nanya begituan, bro. Mana bisa lah. Mau ngarapin Jakarta ada gunung ya, boro-boro, Gunung Agung ada. Tapi caranya kan bisa, maksudnya dengan polusi kayak begitu ya, mulailah mengurangi atau menyetop makanan yang nggak sehat. Jangan lagi minum minuman kemasan yang tinggi gula, apa segala macam. Mulai biasakan menjadi pemuda rimpang, pemuda buah, gitu kan, bawa kemana-mana. Siapa tahu ada, jadi apa yang kita kerjakan itu siapa tahu menginspirasi orang lain kan, gitu loh. Jadi jangan bangga misalkan bawa minuman-minuman kemasan, jus-jus dalam kemasan yang sudah banyak pengawet segala macam, ngapain? Ya. Jadi salah satu caranya apa? Ya kita mulai membiasakan kayak begini. Jadi dalam tasnya nanti ya kalau mungkin kerja atau apa ya ada buah, ada kurma, ada apa gitu loh. Cara paling mudahnya gitu. Kalau saya Jakarta kayaknya agak sulit. Ya, kecuali pindah ke daerah desa. Ya, makanya orang desa itu coba Anda lihat, orang desa itu kan wajahnya senang-senang gitu loh. Ya, karena nggak kena polusi. Gitu. Bagaimana solusinya untuk yang bekerja shifting tenaga kesehatan saat jaga malam dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi? Makanan apa saja yang boleh dimakan?
Pertanyaan berat sih. Kalau saya saran sih, kalau memang memungkinkan, pertama cari pekerjaan yang tidak shift. Kalau memungkinkan. Caranya gimana? Jualan jamu kan bisa kan? Yang mau gendong gitu kan? Kan banyak tuh teman-teman di online yang sudah mulai jualan gitu kan? Ya kalau penghasilan jualan jamu lebih gede dari kerja shift, gimana coba? Lebih bagus kan? Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, yang pertama sempatkanlah malam itu untuk tidur. Ya, sempatkanlah entah sejam, setengah jam atau apa, harus ada jadwal tidurnya. Ya. Kalau tidak memungkinkan juga, atau bahkan yang step ketiganya, kan malam itu istirahat, maka teman-teman harus banyak-banyak sekali mengkonsumsi ya produk-produk yang tinggi mineral ya, antioksidan, enzim kayak buah, sayur seperti itu. Jangan banyak mengkonsumsi produk olahan, santan-santan gitu, apalagi kemasan. Karena dengan kita malam itu saja sudah terbebani badan kita, artinya kita butuh recover banget. Dan kalau ada waktu untuk tidur, di tidur yang disunahkan oleh Nabi SAW. Contoh misalkan tidur siang, ya kalau bisa tidur, ya jangan habis subuh, kalau bisa nggak tidur jangan tidur, habis subuh jangan tidur, karena tidur habis subuh itu melemahkan jantung, gitu. Assalamualaikum. Bagaimana cara mengatasi vertigo yang sering muncul di waktu yang tidak terduga? Vertigo, bekam. Mulai rutinkan berbekam dan mulai rutinkan olahraga pagi, jalan-jalan gitu kan untuk menghirup. Saya pernah share waktu itu namanya nitric oxide, dan itu munculnya ba'da subuh sampai syuruk. Nitric oxide salah satu antioksidan terbaik yang adanya waktu subuh. Jadi habis subuh tuh jangan tidur, hirup udara dalam-dalam ya. Dan salah satu juga yang saya sarankan bagi orang vertigo ya, rimpang-rimpangan ini kuncinya, salah satunya rimpang-rimpangan, terutama rimpang-rimpangan yang sifatnya hangat, jahe, kayu manis, serai nggak termasuk rimpang sih, cengkeh, pala gitu ya, itu bisa meringankan insya Allah.